Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barakana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh adal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus pembina Masjid Al-Mujahidin kita, Ayahanda Bapak Haji Mahfuz Ahfad, DKM Masjid Al-Mujahidin, para pengurus, Ayahanda Bunda Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah duduk kita pagi hari ini di Masjid Jami' Al-Mujahidin. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kita dan keluarga. Allah berikan fadilah Rajab, Allah dekatkan kepada kita Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan mudah-mudahan minhumul lahiq wa minhumus sabiq, orang yang sudah mendahului kita, wakif yang sudah mewakafkan Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, yang telah tiada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, yang telah tiada mudah-mudahan Allah berikan tempat dan martabat yang paling tinggi di hadapannya, dan yang sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bukan hanya beraktivitas tapi menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita belajar, kita ngaji kita, Allah berikan kesempatan untuk menghadap kepadanya dengan ilmu yang bermanfaat, dan Fatihah kita mudah-mudahan anallaha yataghammadihur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada pengarang kitab ini, al-alim billah al-alamah Muhammad bin Umar Tanara al-Bantani al-Jawi al-Indonesia, dan orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan bagian ahlus suhada, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat kelak. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halaman 44. Halamannya 44. Posisinya di baris ke-16 dari atas. Di tengah-tengah paling kiri itu ada wal maqalah al-khamisah, pesan yang kelima, makalah yang kelima. Mudah-mudahan pagi ini kita buka makalah kelima, makalah keenam, dan kita akhiri dengan makalah ke-7. Ketemu? Yang manggut-manggut pasti ketemu ya. Yang lagi ngebet aja ngebet pasti ya, lagi mikirin utang itu, nggak nemu-nemu dia. Yang manggut-manggut sama yang lagi ngebet-ngebet aja, anggap aja nemu ya, pura-pura aja ya. Iya, hidup sekarang mah yang enak-enak aja udah, nggak nemu ya pura-pura ngebet aja ya. Ngebet juga bingung, liatin aja udah ya. Itu ada di belah kiri itu dalam kurung huruf waw, wal maqalah al khamisah.
Makalah pesan yang kelima, temu ya. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkatalah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Innal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lagi khatib Jumat, jamaahnya bilang, jangan Allah maghfir muslimin Ustaz, Allah maghfir lil mu'minin. Jangan didoain orang Islam mah, doainnya orang yang mukmin aja, orang beriman. Iya sih betul, muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin udah pasti muslim. Bersih belum tentu suci. Pakai sampo biar kata segalon, kalau dia mandi wajib kagak niat, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar listibahatil salati fardhan lillahi ta'ala, enggak kesebut, enggak terdetik, maka dia cuman bersih. Tapi begitu niat, meskipun niatnya enggak keucap, seperti yang diajarkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Asbah wan Nazair, mahallun niyah al-qalbu, tempat niat itu bukan di mulut tapi di dalam hati. Lalu apa fungsinya mulut kalau mulut kagak bunyi? Maka innal kalama la fil fuad, sesungguhnya omongan itu adanya dalam hati. Apa fungsinya mulut? Wa innama ju'ilal lisan, Allah jadikan, ciptakan lisan, mulut, lidah kita ini lil fuadi dalila, untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Lu mau ngopi? Jawabannya apa? Boleh. Itu berarti jawabannya mau banget. Lu mindo, nah, kalau ada itu mau banget, itu mindo. Kenapa? Karena yang tersebut itu cuman terjemah dari apa yang ada dalam hati kita, padahal dia lagi nungguin ditawarin. Lagi ditungguin ditawarin ngopi, ditawarin mindo, cuman mau nyebut kagak enak. Jadi begitu aja boleh. Ya boleh juga kalau ada mah. Itu sebagian doang yang keluar dari apa yang ada di dalam hati. Maka kalau orang sudah niat, maka dia suci. Suci udah pasti bersih. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Maka kalau Utsman ibnu Affan menyatakan innal mu'min, sesungguhnya orang-orang beriman, jamaah kita nyampein doanya jangan Allah maghfir lil muslimin, tapi Allah maghfir lil mu'minin. Boleh aja. Cuman kan enggak semua orang juga subuh datang ke Masjid Al-Mujahidin. Boleh jadi dia ada acara, entah itu wisata hati, entah itu wisata religi, entah itu arisan RT RW, yang akhirnya dia enggak sempat ngaji. Atau yang cuman baru denger doangan, lu mah enak ya bisa ngaji Sabtu pagi lah, gua orang subuh udah dipanggil orderan, bagaimana ini ya? Kalau gua matiin HP, bocah agak jajan. Ya, belum lagi emaknya
Asal sorean dikit ngajak ke pasar malam AMD. Gue bagaimana kata dia. Iya. Kata dia mah lu mah enak bisa ngaji. Lah gua. Nah orang-orang begini kan muslimin. Orang-orang begini kan pengen jadi juga mukmin. Egois kalau kita ngedoain Allahumma ghfir lil mu'minin doangan. Itu yang di samping masjid, di samping musola kan ngomong enak ya sembahyang jemaah. Dan saya kalau ditinggal jemaah bagaimana barang saya ini? Mana barang boleh ngambil sama orang, kudu dibalikin besok juga. Entar pulang dihitung sama dia, kalau dia yang kurang lah saya ketampuan. Enak bapak mah bisa jamaah, itu kata orang yang di sebelah jemaah kita. Maka doa mah apa baik kata Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, apa baik doa mah kagak usah dipilih-pilih, urusan nanti Allah kabulin alhamdulillah. Yang kagak dikabulin rasanya beloman kata Mu'alim Syafi'i Hazami, entar dia jadi gunung gede dan dia mensyafaati orang yang doa kepadanya. Maka orang-orang yang beriman menurut Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan, ada dua Utsman yang terkenal, satu Utsman ibnu Affan, kedua Utsman bin Hanif. Dua-duanya ketemu Rasul, dua-duanya hidup zaman Rasul, dan dua-duanya umurnya panjang setelah Rasul wafat. Ada dua yang memang Rasul minta dipanjangkan umurnya, satu Utsman ibnu Affan, yang kedua Jabir ibnu Abdillah. Makanya nanti Jabir hidupnya sampai buta karena udah ketuaan. Kayak orang tua kita yang udah mulai berumur, lanjut usia, itu kan biasanya mohon maaf nggak tapi lihat. Emang itu siapa? Lu Ji? Iya lah, pan muka lu rata, kata dia. Jadi kata dia muka kita rata. Lah lu Ji? Iya, muka lu rata, begitu. Tuh muka kita dia bilang rata, sama duit juga begitu, sama yang merahnya hijau. Ya, warnanya sama kata dia. Tapi giliran arisan RT, arisan gocap, duitnya cepet, kita balikin 20. Tahu dia itu, diraba-raba sama dia, kurang 30 ini mah kata dia. Padahal matanya udah kagak lihat, tapi urusan yang lain gak lihat, tapi urusan duit mah jangan ditanya. Ini artinya bahwa orang-orang yang beriman disebutkan oleh Imam Nawawi yang bagi ayyakuna masyian. Orang beriman itu kudu ada pengorbanannya. Jadi kalau sembahyangnya di rumah padahal sehat, waktunya luang, ya, maka dipertanyakan keimanannya. Sebab orang yang beriman menurut Imam Nawawi ma yang bagi masyian, orang itu mengorbankan dari apa yang dia yakini. Kita beriman kepada Allah, maka alhamdulillah nggak pakai alarm kita sembahyang subuh berjamaah. Meskipun pakai alarm, alhamdulillah kita masih mau bang, itu artinya ada pengorbanan. Apalagi hujan kemarin 18 jam. Kemarin hujan 18 jam. Mulain hujan jam 10 malam. Jam 11, 12, 1, 2 kagak berhenti sampai subuh. Sampai ketemu jam 10 lagi. Sampai Johor kita Jumatan ngerenyes aja ngerenyes. Lah kan panitia bingung. DKM bingung mau ditaruh di mana jemaah ini. Sono basah, sini basah. Habis Jumatan kagak ada Jumat berkah, hujan pada kedinginan.
pada pulang bae udah. Baru mendingan dikit ajan asar, itu baru mendingan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah mulai alhamdulillah, romana penter ini romannya, ya kan? Sebab dari pagi entar penter dikit hujan lagi baik. Jas hujan udah dilipat, keluarin lagi, lipat lagi, keluarin lagi. Begitu asar menjelang maghrib, alhamdulillah, mulai tuh hawa-hawa angetnya ada. Coba bayangin kalau hujan terus sampai isya, lemerengkan kita pada kisun. Enggak kebayang kita 24 jam, 18 jam aja ini rasanya kita udah kayak di puncak. Subuh kita adem bener rasanya. Bayang maghrib kita kemarin isya coba rasain adem bener, sampai subuh masih adem bener. Ini artinya bahwa sekali lagi beriman itu yang bagi ayyakuna masyian. Dia emang kudu dikorbanin. Begitu Allahu Akbar, bini lepas, ya. Begitu ibu-ibu, lakinya lepas, ya. Itu artinya bahwa orang-orang yang mengorbankan, maka dia adalah orang yang beriman. Maka iman itu menurut apa yang disampaikan oleh Utsman fi sittati anwa'in anil khaufi, maka orang beriman itu mengkhawatirkan 6 perkara. Bahkan gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari, itu punya kitab kan Sahih Bukhari, itu sering dibaca hari Sabtu malam Minggu di Monas oleh Al-Maghfur Habib Munzir Al-Musawa. Itu kalau beliau baca kitab ini, ya, bukan cuma pejabat, presiden juga waktu itu sering ngaji sama beliau. Artinya pengajian beliau presiden sering ikut waktu itu. Pernah teringat sama kita beliau bahas satu bab itu terkait khauful mu'min, kekhawatiran seorang yang beriman, ya, terkait keguguran dari ayakhbato amaluhu. Yakhbat itu batal, ya. Jadi kekhawatiran orang yang beriman, ayakhbato amaluhu, amalnya batal, amalnya nggak diterima, wa huwa la yash'ur, tapi dia nggak ngerasa. Kata kita mah rukun syarat udah masuk, diterima ini mah, tapi ternyata rukun syaratnya masih kurang. Inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Utsman ibnu Affan bahwa kekhawatiran itulah yang akhirnya menjadi bagian dari orang yang beriman. Ketika dia khawatir, maka sesungguhnya dia sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikhawatirkan? Satu, ayyukhafu min kibalillah ayyakhudhu minhul iman. Dia khawatir kepada Allah kalau tiba-tiba ayyakhudha minhul iman, imannya diambil, imannya dicopot. Maka seringkali kalau ada KPK dulu nih, ya kan, ditangkap tangan, ya, orangnya tiba-tiba pakai peci, pakai sorban, kemudian megang Quran. Kira-kira lagi ditangkap megang Quran nggak? Kira-kira ini lagi ditangkap megang Quran nggak dia? Kagak. Kira-kira lagi ditangkap pecinya dipakai apa enggak? Orang
Itu namanya, kata Nabi, orang kalau udah mencuri, berzina, melakukan kemaksiatan, maka yantazi'u imanahu, imannya hilang. Maka pantas ketika ditangkap nggak pakai peci, nggak megang Quran, karena imannya lagi hilang. Tidaklah seseorang beriman ketika dia mencuri. Tidaklah dia beriman ketika dia berzina. Maka kemarin kan rame tuh, mendingan juga bukan orang Islam tapi nggak korupsi ketimbang orang Islam pada korupsi, begitu katanya. Mendingan juga yang nggak berjilbab tapi dia sopan, dia santun, dia humanis, begitu katanya, ketimbang dia jilbab tapi julid mulu julid. Ngerti Pak julid? Ya jutek, asem mukanya gitu. Ya mendingan yang nggak berjilbab dikit-dikit nyengir. Lah Pak Haji habis dari Masjid Al Mujahidin lewat warung. Ya niatnya mau pulang. Ditanya, pulang Pak Haji? Iya. Lah ini warung sepi. Kira-kira Pak Haji belok apa kagak itu? Kira-kira Pak Haji belok nggak itu? Mana dingin. Yang warung nanya, mana Pak Haji pulang? Lah warung sepi ini, yang bener, begitu kan? Belok dia. Ini artinya maaf, bukan karena Islam atau tidaknya, tapi ya yang disebutkan di sini adalah bahwa ya kan beriman itu dikhawatirkan oleh yang beriman, imannya diambil Allah Subhanahu wa ta'ala seketika. Maka Utsman ingetin kita, khawatirlah kita sebagai orang yang beriman, pertama ayat huda imanuhu, ketika seketika Allah ambil iman kita. Waktan naza, waktu diambil iman itu, ya, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang kita tahu seringkali membuat Rasul menangis karena bacaan-bacaan Qur'annya. Ibnu Mas'ud kemudian berdoa. Apa doanya? Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka imanan la tartaddu wa na'iman la yandaddu wa qurrata ainin la tanqati'u. 3 doanya. Allahumma inni as'aluka imanan, iman la tartaddu, iman yang tidak tertolak. Yang kedua ya kan, wa na'iman, ya, la yanfaddu, nikmat jangan sampai kemudian hilang. Nikmat demen ngaji, nikmat pengen jemaah, nikmat pengen silaturahmi, nikmat pengen nyender di Masjid Al Mujahidin, itu nikmat. Ada orang gak nyender. Kenapa? Kata dia, kalau gua nyender ntar pahalanya dibagi 2 sama tiang. Mendingan gua gak nyender. Ya pelit banget dia sama orang aja, sama tiang aja pelit, apalagi sama dosanya. Orang minta dosa dia juga nggak dibagi. Jangan dosa gua ini, begitu kata dia. Yang ketiga adalah qurrata ainin, ya, sesuatu yang kemudian menyenangkan, bidadari, keluarga yang baik, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, bawahnya ayyakhafu min kibalil hafazah. Dia khawatir, orang yang beriman itu, kalau seketika bertemu dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini malaikat yang menjaga kita. Untuk apa dia? Ayaktubu alaihima yaftatihu bihi yaumal qiyamah. Semua catatan amal kita yang akan dilaporkan juga kepada kita. Kapan itu? Yaumal qiyamah. Maka kita khawatir bertemu dengan malaikat hafazah karena catatan amal kita. Maka ada Imam Al Hasan Al Basri,
seringkali mengajar di masjid, tapi kalau hari Kamis itu muridnya siap-siap pengajiannya berhenti tiba-tiba. Kenapa berhenti? Seringkali beliau kalau udah sore nangis, lama nangisnya. Muridnya penasaran, kenapa setiap hari Kamis kalau sore nangis? Dan kenapa pengajian kita hampir-hampir batal karena kau menangis? Apa kata beliau? Yaumal khamis yauma yurfa'u fihi al-amal. Hari Kamis, hari di mana diangkat amal ibadah kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali bila khalalin. Aku ingin sekali begitu amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima tanpa cacat. Maka yang kedua, kalau kita memang diperhatikan oleh malaikat hafazah, maka kerjakanlah yang baik-baik, mendekatkanlah kita kepada yang takwa, dan kita jauhi kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di bawah ayakhafu, paling bawah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 yang warna hitam. Ya. Yang ketiga ayakhafu min qibali syaitan ayyabtula amaluhu. Ayakhafa min qibali syaitan ayyabtula amaluhu. Dia khawatir itu ada setan yang berusaha membatalkan amalnya, mengurungkan niatnya. Ya. Tadinya mau ke Masjid Al-Mujahidin, ya, biasa dah ditiup-tiupin, udah emang dingin banget, ya, jaga kesehatan, ntar ibadah mah bisa apa aja, masih ada sholat duha, masih ada hajat, udah subuh mah di rumah aja, begitu katanya. Akhirnya apa? Ya, ayyahbata amalahu, membatalkan amalnya, niatnya akhirnya dibatalkan. Yang keempat, ya, bawahnya ayyakhafu min qibali malakil maut ayyakhudahu. Khawatir kalau tiba-tiba kita amal belum banyak, ketemu malaikat maut dan diambil roh kita olehnya. Kenapa kita khawatir ketemu malaikat maut? Sebab ketemu malaikat mau udah biasa. Allah kirimkan majmu'atun minal malaikah, di mana kita duduk, di mana kita melakukan kegiatan, Allah kirimkan majmu'atun, kumpulan malaikat, di mana adanya indal ghadil basar, pada pandangan yang paling jauh itulah malaikat sedang memperhatikan kita. Jadi kalau ini kelihatan asbes paling tinggi, berarti di situ malaikat. Hanya saja fanazala bihi wahidun, satu waktu yang satu malaikat ini turun. Itulah yang namanya ini ayakhaw, kita takut, khawatir, ya, kibali malakil maut, ketemu malaikat maut yang tadi itu turun, sehingga kita nggak bisa melakukan aktivitas kebaikan. Yang figo platin, datangnya itu kita dalam keadaan lalai, nggak lagi zikiran, nggak lagi ingat Allah, maka malaikat maut datang. Yang terakhir, ya, adalah ayakhafu min kibalid dunya. Dia khawatir juga, dia takut diambil, ya, dunia itu mengambil segala amalnya. Dan min kibalil ahlil ayal, ya, seringkali kita khawatir, ya kan, dengan disibukkan oleh apa? Ayastagila bihim, dengan segala kesibukan yang ada, sehingga tansa an dzikrillah, kita lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tahun baru 2024 belum banyak diskon. Begitu banyak diskon, ngambil motor,
bil mobil sebelum 2024 ya, asal mau maghrib astagfirullah, 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 tasbih dipegang. Begitu punya motor baru, kanebo aja, kanebo yang dipegang ya. Dikit-dikit megang pemoceng ya, ngapain sih, debu. Dikit-dikit megang kanebo, ngapain sih, itu ya jamur ya. Disibukkan dengan apa? Lupa dengan ingat kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah terus bimbing kita ingat kepadanya dan semakin dekat dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wal maqalah as-sadisah, maqalah yang keenam. An-Ali radhiyallahu anhu, dari Ali ya, Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, annahu qala, beliau berkata, min jam'i sittati khisalin lam yada lil jannah, ada 6 perkara yang enggak ditinggalkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala 'alan nas, dan juga tidak juga ditinggalkan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama, arafallahu ta'ala, mengenal Allah lebih dekat. Maka sering kita yang umroh, yang haji dibawa ke padang Arafah. Untuk apa? Liyata'arafan nas, agar manusia itu mengenal dirinya. Semakin dia mengenal dirinya, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin dia kenal dirinya, maka dia semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kita nggak kenal diri kita, maka kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal Allah, fa'ata'ah, maka kita mentaatinya. Yang kedua ya, wa arafa syaitan fa'asa, kita mengenal setan yang nantinya akan membawa kita kepada kemaksiatan. Nyaman di hati terkait ibadah berarti iman. Nyaman di hati terkait bukan ibadah, maka itu adalah kemaksiatan. Ya, tetangga diantarin kulkas 2 pintu, yang meriang dia, tetangganya yang beli kulkas. Tetangga pasang parabola, dia nggak mau kalah, pasang koyo cabe. Ya. Itu artinya bahwa kita mulai kenal, ini bukan ibadah, maksiat, maka itu adalah setan. Ya. Maka kalau udah begitu, kita fa'arafal akhirah, kita semakin mengenal akhirat. Ya. Fa'arafal akhirat fatalabaha, kalau udah kenal akhirat, kita cari, kita ambil, kita kumpulin. Sedekah kita alhamdulillah, duduknya kita alhamdulillah. Ada wayanya nanti kita nggak bisa ngaji, kenapa? Duduk udah susah, belajar juga udah susah, ya kan, nyender juga udah susah. Tapi sekarang alhamdulillah, maka kita mencarinya, fatalabah. Kemudian wa arafad dunya fa farasaha, ketika dia tahu dunia, maka dia mewajibkan seperlunya, tidak mengambil semuanya, tapi mewajibkan seperlunya. Yang terakhir, wa arafal haqqa, dia mengetahui kebenaran, fa'atsba'ahu, dan dia mengikutinya, fa'arafal batilah, dan ketika dia mengenal ketidakbaikan, batil, fajtabah, ya kan, dia tinggalkan. Maka Imam Ali yang sering kali kita dengar, guru kita, orang tua kita itu mengingatkan, ra'aitul haqqa asbaha bil batil. Hidup ini cuma 2, ada hak, ada batil. Ada yang benar, ada yang enggak benar. Ada kanan, ada kiri. Kata Imam Ali kallallahu wajhah bahwa ra'aitul haqqa, aku melihat kebenaran,
asbaha bil batil, tapi disamarkan dengan kebatilan. Apa itu? Yakni maut, kematian. Mati itu pasti apa enggak, Pak? Pasti. Tapi asbaha bil batil, dikaburkan seakan-akan belum pasti, seakan-akan masih lama. Wa ra'aitul batila, dan aku melihat kebatilan. Asbaha bil haqqi, disamarkan menjadi kebenaran. Apa itu? Yaknil hayah, kehidupan. Hidup itu kan enggak kekal, tapi dianggap benar, diberikan kayak pemahaman ini yang benar hidup kita, padahal yang benar adalah mati kita. Kepastian kematian, bukan kepastian kehidupan. Yang terakhir, wal maqalah as-sabi'ah, pesan yang ketujuh, qala Ali karamallahu wajhah, masih disampaikan oleh Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Wa fi nushatin wa qala Umar radhiyallahu anhu, dikuatkan juga oleh Umar radhiyallahu anhu, an-ni'amu sittatu asya. Jadi kalam ini, perkataan ini sering diulang oleh Ali, sering juga diulang oleh Umar ibnu Khattab. Apa itu? An-ni'amu. Jadi kalau satu ni'matun, ya. Kalau dua ni'matani, nikmat, dua nikmat. Tapi kalau nikmatnya banyak, ni'amun, ya. Maka di sini disebutkan an-ni'amu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sittatu asya, ada 6 perkara. Apa itu? Yang pertama al-islamu, nikmat Islam. Sering kita dengar alhamdulillah Allah masih berikan nikmat Islam. Islam itu berarti selamat. Ya, selamat badan kita, 18 jam hujan kita nggak kebanjiran, 18 jam hujan kita nggak kedinginan, 18 jam kita kagak ada yang bengek, sehat aja, nggak ada yang ampeng. Ada orang kedinginan dikit ampeng itu, nyesek dadanya. Ini alhamdulillah, berarti Islam itu selamat secara fisik dan selamat secara akidah. Kita masih mau ke masjid, ya kan? Yang kedua, wal Quran, ya. Nikmat Quran, nikmat baca Quran, nikmat ngedengerin Quran, nikmat jadi makmum, kita diimamin dengan bacaan yang menenangkan. Itu artinya bahwa Quran ini menjadi satu kenikmatan karena masih bisa kita lihat dan kita pegang. Maka la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Quran itu dipegang kecuali orang yang bersuci. Sebab nanti sayati ala ummati zaman, akan datang masanya bahwa umatku itu la yabqa minal Islam illa ismu. Islam udah nggak ada lagi, tinggal apa? KTP-nya doangan. Islamnya udah nggak ada. Orangnya KTP-nya Islam, tapi kalau diajak ke masjid duluan. Islam, tapi anaknya nggak diajak-ajak. Sehingga apa? Islam tinggal nama. Wala yabqa minal Qur'an, tidaklah ada lagi Quran itu, ya, illa rasmu, tulisannya hilang. Mungkin kalau kita buka ada tulisannya. Quran kita kebet ada Al-Fatihah, Quran kita kebet ada Al-Baqarah, Quran kita kebet ada Ali Imran. Tapi nanti Islam tinggal nama, Qurannya udah tinggal lembaran.
tulisannya hilang. Maka ntar kalau lagi di rumah, habis kerja bakti, habis ngapel, lihat Qurannya tulisannya hilang ini. Ya, itu berarti kudu cepat-cepat ngambil air wudu. Ya, bilangin bininya, no, Quran hilang. Lah itu memang dibeset bocah, Bang. Ya, jadi cucunya beset-beset, ya, Qurannya hilang, bukan mau ya. Ya, alhamdulillah bunyi. Yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah. Ya, nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak, Pak? Bu, kalau seandainya kita nggak kenal Nabi, kan Nabi kan di Mekah, di Madinah tuh kan 9 jam naik pesawat. Kebayang nggak kalau kita nggak kenal Nabi? Ya, pasti di jalan Haji Sulaiman nih, ya kan, lagi ada pohon rambutan, orang nyembah. Ya, rambutannya banyak, nyembahnya semakin banyak. Kan dulu begitu. Asal ada pohon gede, animisme, dinamisme. Asal ketemu pojokan, ada tembok, nyembah lagi. Dulu, ya kan. Tapi karena kita dikenalkan oleh Rasulullah, maka alhamdulillah, ya, detik ini, pagi ini, jam ini, menit ini, kita dalam rasa cinta dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu nih, ntar pulang ke rumah, cucu bawain kopi misalnya, atau yang puasa misalnya, begitu mau maghrib cucu bawain kolak, itu cucu pegang palanya, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukinlah cucu saya ini ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad. Anak datang ntar atau cium tangan, mau pergi dulu, mana Neng? Mau pergi, emang kerja kan libur hari Sabtu. Teman ngajak keluar, ya udah jangan lama-lama. Allahumma adhilhu, ya Allah masukin anak saya nih, ya, al-jannata, ke surgamu, ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada nama Nabi Muhammad pasti anal muhda, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi lapar banget, nasinya entek, man sesuap 2 suap doangan. Ini kalau nambah berapa nih, nggak ada nasinya soalnya. Baca, ya Allah, ya, biar kata nasinya tinggal sepongge. Ya, maka Allahumma ja'alhu, ya Allah jadiin saya kenyang bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas nama Nabi Muhammad. Kan ada dulu Nabi, ada nasi diludahin kan, ternyata diambil ada lagi, diambil ada lagi. Karena apa? Muhdab, Nabi Muhammad itu mendatangkan berkah dan rahmat. Maka nikmat yang ketiga adalah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dikenalkan menjadi umatnya. Kemudian wal afiyah yang keempat, ya, dan seterusnya. Apa itu afiyah? Kesehatan. Dan terakhir, ya kan, yang keempat kesehatan, yang kelima asitru, dijaga, ditutupin aib kita. Ini saya ada di sini karena aibnya ditutupin. Coba kalau aibnya dibuka semua, kalau ada yang mau ngaji, ya, bubar semua. Apa dia lagunya, ya kan, banyakkan lagu begitu. Lah kebuka semua, tapi karena ditutup kita nggak kelihatan. Yang tahu kita doangan dah, kan begitu. Anak ntar malam minggu dijemput orang, apalagi anak kita perawan, enggak, bentar doang mbak, jangan perawan malam keluar, sentaran doangan, mie ayam dan 2, jangan. Ngadu sama mamanya, kata mamanya, udah bagian bang kasih, jangan perawan keluar malam, bagian.
kita lebih parah dulu, begitu katanya. Kata dia kita lebih parah dulunya. Ya. Itu mah jangan dibilangin, jangan dibacain, tutupin aja. Karena itu adalah nikmat. Anak kita nggak tahu karena ditutupin Allah, itu nikmat. Terakhir adalah wal ghina anin nas, merasa cukup dengan manusia. Dengan manusianya cukup, dengan Allah enggak. Maka kalau mintanya kepada Allah. Kalau gundah gulana kepada Allah. Jangan di wall Facebook, jangan di status, gonta-ganti status mulu. Ganti status cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ganti status, tetangga yang puyeng, kan dia yang bacain mulu. Lu tahu nggak statusnya apa? Begitu kata dia. Di screenshot, dikirimin ke temennya salah ngirim, ke grup RT dikirim, nggak semuanya baca, ya kan? Akhirnya sekampung puyeng gara-gara status dia. Maka status cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cukupkan kita dengan kenikmatan yang ada. Allah tutupi aib dan kesalahan kita. Allah terus berikan keberkahan ketika kita mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesempatan paling kagak 5 menit baca Quran. Baca nggak bisa, kata Quraisy nggak apa-apa. Niat ngeliatin doang, ngeliat Quran, ngeliatin 5 menit. Ngeliat lah. Nggak bisa juga, ya kan? Niat aja yang kuat. Ya, mau lihat mau kagak, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat Quran dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, ala ta'atik, atas taat dan takwa kepadamu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ya Allah man nasradin, ya Allah jadikanlah kami bagian untuk yang menolong agamamu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna imanan sabitan, kuatkanlah iman kami ya Allah, wa amalan salihan, dan jadikanlah amal kami amal saleh ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil istiqamah wa sabitna bil istiqamah wa husnul khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibtakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.